Pertama kami berterima kasih atas kesediaannya untuk mengikuti sesi wawancara Ibu Evi. Yang kedua, tim seleksi mengucapkan selamat kepada Ibu yang sudah masuk ke tahap wawancara ini, tahap akhir di tim seleksi. Ibu siap ya selama paling lama 60 menit ke depan untuk interview atau wawancara dengan kami? Siap. Apa perlu waktu khusus untuk berdoa? Persilakan. Silakan. Oke, terima kasih. Pertama kita minta kesediaan Ibu Betty Ali Sahwana. Selamat siang Ibu Evi. Selamat siang. Saya kalau melihat CV Ibu ya, Ibu cukup panjang pengalamannya sebagai penyelenggara pemilu ya. Pernah di KPU Kota Medan 2 periode. Iya. Kemudian juga sekarang ini ada sebagai anggota KPU Provinsi Sumatera Utara ya, dengan tanggung jawab sebagai koordinator divisi hukum dan pengawasan ya, dan wakil koordinator divisi teknis. Ibu menyebutkan bahwa ketika Ibu menjadi ketua KPU Kota Medan ya, ada upaya khusus yang dilakukan sehingga tidak terjadi dikotomi antara komisioner dan sekretariat, dan saya perhatikan di beberapa tempat hal ini terjadi. Persisnya apa Bu yang Ibu lakukan sehingga tidak ada dikotomi antara komisioner dengan sekretariat? Ya, terima kasih Bu Betty. Kami di KPU Kota Medan pada waktu itu memang saya terpilih menjadi ketua KPU Kota Medan, dan dalam setiap kegiatan ataupun tahapan yang kita lakukan, kita selalu mengajak sekretariat rapat bersama. Jadi di dalam rapat tersebut tidak hanya komisioner saja dalam mengambil keputusan, tetapi juga kita mengikut sertakan sekretaris dan juga para kasubag yang ada, yang berkaitan langsung dengan kegiatan yang ataupun tahapan yang akan kita laksanakan. Nah, selanjutnya di dalam rapat tersebut kita terbuka untuk menerima masukan, saran yang tentu saja bagi sekretariat di KPU Kota Medan yang sudah yang terdiri dari para birokrat yang sudah terbiasa ya dengan pekerjaan-pekerjaan sekretariatan dan juga yang sudah punya pengalaman di dalam penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Ini banyak masukan-masukan yang bisa kita terima dan jalankan, dan juga tidak terlepas juga kita melepaskan ataupun memberikan kebebasan kepada mereka untuk menjalankan keputusan yang dikeluarkan oleh rapat pleno di bawah tentu saja pengawasan oleh KPU komisionernya. Inilah langkah-langkah pertama yang kita lakukan. Ada rapat rutin yang selalu kita lakukan bersama-sama, sehingga tidak terpisah antara komisioner KPU dengan sekretariat. Kemudian juga kita banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang di luar daripada urusan kantor, yaitu kegiatan-kegiatan makan bersama dan sebagainya, sehingga untuk menimbulkan rasa persaudaraan ataupun kekeluargaan di antara komisioner dan juga sekretariat, sehingga komunikasi kita menjadi cair dan lancar, sehingga kita berkomunikasi sudah seperti keluarga saja. Jadi kalau ada yang bermasalah di satu tempat, ini bisa diselesaikan bersama-sama, sehingga ada gotong royong yang muncul di dalam menyelesaikan pekerjaan yang berkaitan dengan tahapan. Dan itu di provinsi juga terjadi hubungannya baik dengan sekretariat? Iya, di Provinsi Sumatera Utara kita membangun juga sistem yang sama, di mana di dalam setiap minggu kita lakukan ada rapat rutin namanya. Di dalam rapat rutin ini juga kita melibatkan sekretariat. Jadi seluruh surat masuk maupun perintah dari KPU RI dan juga tindakan yang harus dilakukan baik berkaitan dengan. Baik Ibu, hanya jadi koordinasi itu terjadi dengan baik ya. Baik, Ibu menuliskan bahwa
integritas Ibu 100% ya, Iya. skor integritas. Yakin Bu 100%? Ya, saya yakin karena saya menjalankan tahapan dan menjalankan mengelola KPU sejak dari bawah juga. Saya selalu berdedikasi dengan tugas yang diberikan kepada saya dan menjalankan wewenang sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam aturan, tidak melebihi kewenangan yang diberikan, dan juga saya membatasi diri di dalam pergaulan dan juga berkomunikasi dengan pihak-pihak di luar daripada KPU maupun penyelenggara. Ini saya lakukan. Begitu juga saya menunjukkan dalam keseharian saya bertugas di KPU, saya selalu sepenuh waktu memprioritaskan pekerjaan saya dan tidak bisa diintervensi. Dan saya menganggap diri saya adalah paling mudah di dalam mengambil keputusan karena tidak perlu mempertimbangkan hal-hal lain yang selain daripada aturan dan tahapan yang berjalan. Baik, ini ada beberapa laporan masyarakat ya yang saya ingin konfirmasi kepada Ibu. Ini ada yang pertama ya, kami memperoleh testimoni dari narasumber bahwa ketika Ibu Evi menjabat Ketua KPU Kota Medan, acap kali menunjuk langsung perusahaan tertentu yang memenangkan proyek KPU tanpa melalui mekanisme yang dibenarkan. Bagaimana komentar Ibu? Oh, tidak ada seperti itu, Bu. Karena bisa dicek langsung perusahaan-perusahaan yang ada yang bekerja sama menjadi rekanan di KPU Kota Medan itu tidak ada satupun yang berhubungan dengan saya, keluarga maupun teman-teman saya. Itu sudah jelas karena bagian daripada pengadaan terkait dengan pekerjaan pengadaan penunjukan itu dilakukan oleh sekretariat langsung, tidak ada kaitannya dengan saya. Dan itu kemudian juga di dalam tahapan yang berkaitan pelelangan dan pengadaan semua dilakukan terbuka, tidak ada bisa ditunjuk karena Kota Medan itu kan besar, Bu. Dalam pengadaan pemilu kami menggunakan lelang yang besar-besar itu kami lakukan dengan lelang terbuka. Nah, dan kalau yang kecil-kecil juga tidak ada? Tidak Bu, bisa dicek Bu langsung ke sekretaris yang sebelum-sebelumnya ataupun sekretariat bawah. Baik, di sini juga disampaikan bahwa berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa Ibu Evi dekat dengan PKS, Partai Golkar, dan Ikhwaluddin Simatupang, yaitu advokat yang sering menangani kasus-kasus pilkada dan juga merupakan mantan Ketua Panwas Kota Medan. Karena adiknya yang bernama Nur Lisa Ginting pernah mencalonkan diri sebagai wakil wali kota Medan diusung oleh partai PKS, PBB, PBR, dan PKNU. Apakah ada yang benar dari pernyataan ini? Yang benar, kakak saya pernah mencalon menjadi wakil wali kota yang diusung oleh partai PKS pada tahun 2010. Kakak saya, Nur Lisa Ginting. Dan soal kedekatan, tentu saja tidak ada kedekatan saya dengan partai politik. Semua partai politik saya layani dan saya perlakukan sama dan tidak ada perbedaan. Hanya memang kebetulan kakak saya pada waktu pencalonan tahun 2010 itu diusung oleh partai PKS. Itu saja, Bu. Pada waktu kakak Ibu Nur Lisa Ginting itu mencalonkan, Ibu waktu itu posisi Ibu sebagai apa? Ketua. Sebagai Ketua KPU Medan. Ya. Dan itu pemilihannya berlangsung. Berlangsung. Bagaimana posisi Ibu ketika ada potensi konflik kepentingan seperti itu? Iya, pertama yang kami lakukan di KPU Kota Medan, saya itu tidak secara langsung mengumumkan, tetapi sudah dipublikasikan dan saya sudah ditanya oleh wartawan dan itu ada di dalam media. Bahwasanya saya mengumumkan kakak saya memang mencalon menjadi calon wali kota pada pilkada. Kemudian kami membangun mekanisme di internal pada waktu proses penerimaan pendaftaran dan penelitian berkas, yaitu di mana saya tidak memegang berkas yang berkaitan dengan pencalonan kakak saya dan itu dilakukan oleh teman yang lain, komisioner yang lain. Itu yang kami lakukan. Kemudian di dalam setiap pengambilan keputusan, kami itu di bawah supervisi oleh KPU Provinsi
Jadi di dalam beberapa kali, kita ada lebih dari 3 kali itu dilakukan supervisi oleh KPU Provinsi, dan sampai pada saat kami mau menetapkan pasangan calon pada waktu itu, KPU Provinsi sendiri datang ke KPU Kota Medan untuk memastikan seluruh proses ini berjalan. Dan pada waktu itu memang saya ada diperiksa oleh Bawaslu RI, langsung turun karena ada pengaduan dari salah satu calon yang pada waktu itu dicoret, dan saya diperiksa terkait dengan konflik kepentingan tersebut. Hasilnya dikeluarkan oleh Bawaslu RI bahwasanya apa yang sudah kami lakukan, KPU Kota Medan lakukan sudah benar dan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Tadi ini dengan Iwaluddin dan advokat. Yang mau saya jelaskan, Iwaluddin Simatupang ini adalah sama-sama anggota KPU Kota Medan pada periode pertama. Jadi saya mulai berteman sama dia itu, dekat itu pada waktu menjadi anggota KPU Kota Medan. Berikutnya adalah ini adalah laporan yang lain bahwa Ibu Evi diduga terlibat dalam manipulasi laporan hasil verifikasi faktual ijazah Rudolf Pardede yang berpasangan dengan Afifuddin Lubis, calon wali kota Medan 2010-2015. Afifuddin merupakan guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU ya. Informasi ini disampaikan oleh beberapa narasumber. Ya, memang Pak Rudolf Pardede dan Pak Afifuddin inilah yang tidak ditetapkan menjadi calon pada waktu Pilkada 2010. Dan tadi sudah saya sampaikan bahwa setiap proses kami melakukan verifikasi dan penelitian, kami itu di bawah supervisi oleh KPU Provinsi. KPU Provinsinya sendiri ikut bersama kami di dalam melakukan verifikasi dan penelitian sampai ke Sukabumi, Bu, ke sekolahnya, dan juga ke Dinas Pendidikan. Demikian juga kami melaporkan langsung kepada KPU RI pada waktu itu, yang kemudian diarahkan Pak Ketua KPU RI kepada Ibu salah satu komisionernya memberikan supervisi kepada kita, kemudian bersama dengan KPU Provinsi kita berangkat ke Sukabumi untuk meminta pernyataan keterangan dari Dinas Pendidikan. Kemudian kami kembali, dan ketika kami kembali, kami juga disupervisi oleh KPU Provinsi pada saat kami akan menetapkan calon pada waktu itu. Dan sebelum kami menetapkan calon, kami memberikan kesempatan sekali lagi kepada pasangan calon yang akan dicoret untuk bisa membuktikan terbalik kepada kami terkait dengan ijazah, persyaratan ijazah yang harus dia penuhi. Tetapi pada waktunya berakhir, beliau tidak bisa memberikan itu. Dan kemudian proses ini juga sudah dibawa, yang tadi saya sebutkan, saya diperiksa oleh Bawaslu terkait pengaduan Pak Rudolf dan Pak Afifuddin tersebut, dan hasilnya sudah saya sampaikan tadi. Kami semua sudah melaksanakan tugas kami secara benar sesuai dengan aturan. Kemudian juga di Mahkamah Konstitusi ketika sengketa hasil Pilkada 2010, kami juga ini juga diikut sertakan oleh salah satu pasangan calon sebagai bagian daripada gugatannya, dan sudah diputuskan ini tidak diperiksa juga, Bu. Kami membawa bukti-bukti dari terkait dengan buku induk dan lain sebagainya, dan sudah dibuktikan dan putusannya sudah dimenangkan oleh KPU. Baik. Oke, ini juga ada satu lagi ya, bahwa Ibu diduga memiliki kedekatan dengan Budiman Panjaitan ya, politisi dari Hanura. Apakah itu betul? Kayaknya Pak Budiman itu barangkali bukan dari Partai Hanura, Bu. Oh. Dia anggota dewan, Bu. Anggota DPRD Provinsi Medan. Ya, kalau saya tidak salah mungkin dari PDIP, Pak. PDIP. Oke. Poinnya barangkali apakah betul itu? Tidak, Bu, tidak. Tidak ya. Tidak ada. Baik, terima kasih.
Terima kasih Bu Betty. Jadi kalau ada masukan banyak juga klarifikasinya. Pak Haryono dipersilakan. Baik, Pak Ketua. Saya boleh menulis ya, Bu? Kalau melihat pengalaman yang Ibu, apa nih panggilannya gimana? Evi. Ibu Evi ya. Sudah pernah 2 kali di sana, pasti mengetahui persis ya persoalan-persoalan KPU provinsi dalam hubungannya ke atas dengan KPU RI, dalam hubungannya ke bawah dengan kabupaten atau kota. Pengalaman-pengalaman itu kalau kemudian nanti akan jadi anggota, kira-kira bisa untuk memperbaiki persoalan apa itu? Ke atas punya pengalaman apa yang dari atas, ke bawah punya pengalaman soal praktek atau apa langsung yang bersinggungan dengan pelaksanaan. Kira-kira apa yang bisa diambil dari pengalaman itu nanti kalau toh akan jadi KPU dari, silakan. Ya, terima kasih Pak Haryono. Tentu saja banyak sekali yang sudah dialami ya, saya jalani di dalam penyelenggaraan pemilu, pilkada maupun pilpres. Ini menjadi pengalaman selama saya menjadi anggota KPU maupun ketua KPU Kota Medan yang berada di pada tataran implementator, pelaksana undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan pemilu. Ini menjadi pengalaman yang bagi saya sangat penting ketika saya duduk menjadi KPU provinsi, di mana kami berperan sebagai koordinator dari penyelenggaraan pilkada, pemilu maupun pilpres. Nah, ini pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan selama saya menjadi KPU Kota Medan ini membantu saya di dalam bisa memberikan supervisi kepada KPU kabupaten kota yang sedang menyelenggarakan pemilu maupun pilkada dan juga pilpres. Ini membantu mereka juga menyelesaikan ataupun bisa mengantisipasi, mencegah persoalan-persoalan yang akan timbul. Kemudian juga membantu mereka. Itu nanti pengalaman itu nggak usah disebut ya, kita tahu bahwa itu jelas dialami. Tapi untuk perbaikan KPU pusat itu apa yang menjadi fokusnya setelah pengalaman itu? Ya, saya melihat banyak sekali kaitan antara regulasi yang dibuat, ini berkaitan di dalam implementasinya, sehingga pengalaman yang saya miliki ini bisa nanti mengisi bagaimana regulasi ini nantinya bisa meminimalisir persoalan yang selama ini muncul ketika sebuah aturan ini dilaksanakan. Misalnya yang pernah kita alami pada pemilu kada kemarin, yaitu tahun 2015, dengan dikeluarkannya aturan yang berkaitan dengan ganda kepengurusan di dalam pendaftaran calon. Nah, ini ternyata implementasinya memberikan dampak yang beragam di daerah dan khususnya Sumatera Utara. Ini memunculkan banyak persoalan-persoalan sampai menjadi sengketa yang berkepanjangan, contohnya di Siantar. Ini akibat dari regulasi yang dikeluarkan terlalu masuk ke, yang saya nilai terlalu masuk ke dalam persoalan internal partai politik, sehingga dampaknya di bawah ini implementasinya menyulitkan teman-teman di KPU kabupaten kota, sehingga muncullah kasus-kasus sengketa yang berkepanjangan seperti misalnya di Siantar, sehingga dan juga adanya perbedaan pemahaman terkait dengan aturan yang ada. Ini tentu saja kalau kita berada di KPU RI, hal-hal yang berkaitan dengan regulasi yang seperti ini akan kita minimalisir, dan kita juga perlu juga mengetahui bagaimana misalnya kesiapan daerah di dalam menjalankan aturan yang akan kita keluarkan. Ini yang mungkin kalau saya menjadi anggota KPU RI, saya bisa memberikan masukan-masukan, karena sebenarnya kekuatan KPU RI ini tidak bisa hanya dilihat di tataran atas, tetapi yang seharusnya diperkuat adalah di bawah, KPU kabupaten kota. Karena KPU kabupaten kota inilah yang menjalankan seluruh regulasi ataupun aturan yang berkaitan dengan pemilu maupun pilkada. Nah, kesiapan KPU kabupaten kota, bila KPU kabupaten kota ini dikuatkan dan dijadikan penyelenggara pemilu yang mandiri dan juga
bisa berkembang menjadi sebuah lembaga yang kuat, ini akan menjadi sangat baik sekali karena banyak kekurangan yang kita miliki di kabupaten kota, Pak Haryono. Misalnya kesiapan kabupaten kota ini di dalam mengikuti perkembangan yang saat ini dilakukan oleh KPU RI, yaitu berkaitan dengan penggunaan IT dan sistem informasi teknologi ini. Tapi teman-teman di kabupaten kota ini memang harus kita dorong dan bantu karena kesediaan SDM satu juga masih kurang, kemudian juga berkaitan dengan teknologi, kemampuan di dalam menangani teknologi dan informasi serta jaringan juga ini yang masih lemah. Bagaimana kita bisa memperkuat KPU Kabupaten Kota untuk mendorong apa yang menjadi kebijakan daripada KPU RI ini bisa dilaksanakan dengan cepat dan respon yang baik, sehingga apa yang menjadi kebijakan KPU RI ini bisa langsung dilaksanakan sehingga tidak ada kendala-kendala yang selama ini dihadapi oleh teman-teman KPU Kabupaten Kota. Baik, satu pertanyaan lagi, kalau toh nanti akan menjadi komisioner KPU, kapan saja bisa memilih divisi-divisi itu. Divisi apa yang Bu? Saya akan memilih divisi teknis penyelenggara. Teknik penyelenggara. Kenapa? Karena saya tentu saja selama saya menjadi implementator, saya berkecimpung di dalam teknis penyelenggaraan pemilu di tingkat bawah yang langsung dalam pelaksanaan teknisnya. Dan saya menganggap saya mampu di dalam manajemen teknis yang selama ini diterapkan. Kemudian juga sekarang ini saya memegang divisi hukum dan pengawasan, walaupun sebenarnya saya tidak berasal dari orang hukum, Prof. Jadi saya menganggap pengetahuan saya terkait dengan teknis penyelenggaraan ini bisa dimanfaatkan oleh ketika nanti saya menjadi KPU. Ada kritik nggak tentang teknis penyelenggaraan yang sekarang dilakukan oleh KPU kita? Iya, KPU di dalam membuat aturan dan terkait dengan teknis penyelenggaraan sudah sangat sudah jauh lebih baik dan sudah bisa menjawab persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis. Tetapi kekurangan kita ini masih perlu ditingkatkan adalah bagaimana kita bisa melakukan bimbingan teknis bersama-sama dengan Panwas, sehingga di dalam nanti menjalankan peraturan KPU tidak ada perbedaan tafsir oleh Panwas ya di dalam pelaksanaan terkait dengan tahapan maupun teknis penyelenggaraannya, sehingga ada satu pemahaman yang sama sehingga bisa memberikan kepastian hukum kepada peserta di dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. Terima kasih Pak Haryono. Pak Ramlan dipersilakan. Pilkada Kota Medan tahun 2010 kalau tidak salah diikuti 10 pasang calon ya. Iya Pak. Ya. Itu kalau ini saya belum pernah bertanya kepada Evi di luar, tapi waktu itu Pak Rudolf Pardedet itu mengerahkan massa mendemo KPU Kota Medan gitu. Itu gimana waktu itu? Setiap hari Pak mendemo kita. Jadi ya setiap hari juga saya menghadapi demo itu, keluar bertemu mereka, mendengarkan dan menjelaskan apa yang keputusan yang diambil oleh KPU Kota Medan pada waktu itu. Jadi saking sudah rutin ya Pak menghadapi demo itu, akhirnya polisi bilang kasih waktu dulu Bu untuk orasi, jangan langsung keluar, biar mereka diberikan kesempatan baru Ibu keluar untuk menyampaikan pendapat. Tapi memang sampai saya kadang-kadang rapat di tempat lain pun mereka mengejar saya ke sana, dan saya tetap juga harus keluar permisi untuk menjumpai mereka dan melayani mereka dan memberikan penjelasan-penjelasan sebagaimana yang sesuai dengan aturan. Yang kedua, yang terakhir ini, beralih ke bidang lebih substansial gitu ya.
salah satu tujuan pemilu itu kan pemilu anggota DPR, DPRD ya, menjamin keterwakilan rakyat, masyarakat. Di Jawa Barat, di Banten itu ya, ada Kabupaten Lebak ya. Itu suku Baduy ya, Baduy luar itu sama sekali tidak terwakili di DPRD Kabupaten Lebak. Kalau jumlah mereka cukup banyak. Kalau Evi nanti terpilih jadi anggota KPU, itu kan salah satu tugasnya kan penataan daerah pemilihan. Yang bagaimana apa yang akan dilakukan oleh Evi untuk menjamin keterwakilan berbagai kelompok etnik ini, terutama pada level kabupaten. Kalau di Papua itu praktis tidak pernah ada keluhan, karena saya Bupalinya di KPU itu di Papua itu kalau satu distrik itu sudah bisa 3 kursi langsung ditetapkan sebagai dapil. Tapi daerah lain kan dulu kita arahkan 6 atau lebih. Nah, pertanyaan saya, apa yang akan dilakukan oleh Evi dan teman-teman di KPU untuk menjamin keterwakilan kelompok-kelompok etnik itu terutama di level DPRD kabupaten? Ya, terima kasih Pak Ramlan. Tentu saja perlakuan terhadap etnik-etnik yang suku-suku yang masih seperti Baduy, kemudian juga di Sumatera Barat juga ada ya Pak ya. Ini juga perlu penataan yang khusus, saya pikir, bagaimana supaya masyarakat Baduy ini diberikan ruang ataupun kursi khusus yang tentu saja mereka itu melakukan pemilihan tidak bisa bersaing dengan oleh calon-calon yang lain. Maka kita harus bisa memberikan kesempatan kepada mereka untuk memilih pemimpinnya dari masyarakat mereka sendiri, dan kursi-kursi di DPR ini seharusnya juga diberikan khusus kepada masyarakat yang secara etnik maupun termarginalkan. Ini perlu diberikan tempat untuk bisa terwakili di DPR ataupun di DPRD, sehingga keterwakilan ini tidak hanya bicara soal keterwakilan one man one vote, tetapi juga bisa memberikan keterwakilan kepada etnis tertentu maupun masyarakat tertentu yang perlu diberikan ruang sementara untuk mereka bisa terwakili. Ini kalau dibuat kursi khusus gitu, itu harus melalui undang-undang kan? Iya. Dan itu bukan otoritas KPU. Tapi sepanjang masih dalam otoritas KPU, apa yang bisa dilakukan? Itu kan contoh konkret juga. Kalau diberi jatah kursi itu harus melalui undang-undang, seperti perempuan gitu misalnya ada undang-undang. Tapi ini tidak, dalam undang-undang kita tidak ada ketentuan yang mengatakan bahwa kelompok etnik tertentu harus punya kursi ini. Kalau di Pakistan itu misalnya ada suku dan juga agama juga beda gitu, itu memang diberi jatah 3 kursi, tapi di sini nggak ada. Maka apa jalan lain yang bisa ditempuh oleh KPU sepanjang masih dalam koridor otoritas KPU? Ya, yang bisa dilakukan oleh KPU adalah penataan dapil. Penataan dapil yang dapilnya nanti ditata sesuai dengan kedekatan geografis, dimasukkan ke dalam penataan dapil tersebut, tetapi tentu saja diberikan kursi yang jatah kursi yang lebih besar untuk bisa misalnya diberikan kesempatan kepada mereka bisa mengusung dan terpilihnya wakil dari mereka. Karena apakah nanti terpilih atau tidak itu soal biasa. Pemilih. Tapi iya, misalnya contoh tadi di Kabupaten Lebak itu suku Baduy luar ya. Kalau Baduy dalam memang dia tidak mau milih kan. Itu ada di 2 atau 3 kecamatan. Iya. Nah itu tidak boleh dipecah Pak. Okay. Mereka itu harus tetap dalam satu kecamatan yang satu dapil. Kalau dipecah ini akan membuat mereka makin sulit untuk terpilih. Oke. Yes, Pak Niko. Terima kasih Pak Ketua.
Ibu Evi, di Sumatera Utara itu ada 30-an lebih kabupaten kota ya Bu ya? 33 Pak. 33 ya? 33 Pak. 33. Ibu sudah berkunjung semua Bu? Sudah saya kunjungi Pak. Saya 5 kabupaten Nias sudah saya kunjungi. Sudah Pak. Pada saat pembentukan KPU kabupaten dan juga Panwas dan segala macam, Ibu punya catatan nggak? Terkait rekrutmen Ya. KPU. Oh ya, saya memang tertarik sekali Pak. Terima kasih pertanyaannya Pak, karena berkaitan ketika kami membentuk KPU Kabupaten Kota. Jadi pada waktu itu kami menerima 10 calon yang sudah dipilih oleh tim sel diberikan kepada kita. Tetapi pada waktu itu justru yang paling banyak masuk laporan kepada kita itu berkaitan dengan tim sel ya Pak. Jadi laporan masyarakat adalah yang terlibat partai politik, ada yang persyaratannya tidak memenuhi dan lain sebagainya. Jadi ini tentu saja sangat mempengaruhi kepada hasil yang dihasilkan oleh tim sel pada waktu itu. Nah, saya melihat memang ada banyak persoalan di dalam kualitas dari seleksi yang dilakukan, rekrutmen yang dilakukan. Jadi kalaulah nanti saya menjadi KPU RI, saya akan fokus juga untuk melakukan penataan terhadap tata cara rekrutmen KPU Kabupaten Kota. Karena ketika rekrutmen itu diberikan kepada pembentukan tim selnya kepada masing-masing daerah, ini dibentuk tim sel kan setiap daerah 33 kabupaten kota punya tim sel. Nah, SDM yang berkaitan untuk mendapatkan tim sel yang berkualitas ini di daerah masih sangat sulit Pak, masih susah didapatkan. Sehingga hasil yang tentu saja diharapkan juga tidak bisa kita berharap banyak. Nah, oleh karena itu penataan rekrutmen, tata cara rekrutmen nantinya saya harapkan bisa dilakukan dengan menggunakan rayon. Jadi ada berapa zona mungkin yang dibuat Pak, 3 atau 4, mungkin bisa sampai 5 zona, sehingga tim sel yang terbentuk itu karena tentu saja di ibu kota provinsi kebanyakan SDM yang berkualitas. Jadi tim sel ini bisa kita rekrut hanya di dalam beberapa zona, sehingga kualitas tim selnya juga bisa lebih baik. Kemudian juga kita tentu saja berharap dengan kualitas tim sel yang ada ini juga bisa menghasilkan rekrutmen yang baik juga. Tapi juga kaitan dengan proses tahapan daripada seluruh rekrutmen ini juga perlu dilakukan perombakan-perombakan yang signifikan, yang tentu saja saya melihat bagaimana proses ketika saya mengikuti seleksi KPU RI ini juga saya melihat memang cukup baik ya Pak ya, sangat baik, sehingga ini perlu diikuti di dalam rekrutmen di tingkat bawah nantinya. Demikian Pak. Apakah selama ini juga melakukan kerjasama dengan masyarakat kampus Bu? Ibu kan dari kampus juga dulunya, dari Iya, USU Pak. kan. Di Sumatera Utara kan banyak kampus-kampus bagus Bu. Di Iya Pak. Bali juga ada, di beberapa daerah yang lain. Iya, memang rekrutmennya sudah bekerja sama dengan perguruan tinggi Pak. Tapi karena pada waktu itu kan pembentukan tim sel kami belum menjadi anggota KPU provinsi Pak. Pada waktu itu kan belum, tetapi dampak yang kami lihat hasilnya itu menimbulkan persoalan-persoalan, sehingga pada waktu rekrutmen itu akhirnya kebanyakan waktu kami itu meminta klarifikasi kepada tim sel yang sudah berjalan, karena hasil tim selnya dipersoalkan, tentu hasilnya juga dipersoalkan oleh banyak masyarakat. Itu Pak yang kami alami.
Satu lagi Bu, Ibu saat ini sedang meneruskan kuliah S3 ya Bu ya? Iya Pak. Ibu penelitiannya tentang apa Bu? Kenapa Pak? Penelitiannya tentang apa Bu? Saya kemarin baru terakhir ikut kolokium tentang etika dan budaya politik dalam pemilu kada Pak, di Sumatera Utara. Jadi waktu sidang itu saya diminta untuk tidak mengambil kedua, itu disuruh memilih salah satu, apakah etika atau budaya politik. Karena ketertarikan saya terkait dengan etika sekarang ini yang berkaitan dengan etika peserta pilkadanya. Jadi kalau KPU-nya, penyelenggaranya sudah ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang menjadi penjaga etika penyelenggara, tetapi terkait dengan peserta pemilu di dalam pengalaman mengawasi dan mengikuti perjalanan pilkada 2015 yang serentak, saya melihat banyak persoalan juga dimulai dari peserta pemilunya sendiri, sehingga perlu dibangun sebuah etika bagi peserta pemilu. Ketika dia sudah mendaftar menjadi calon, maka dia harus diikat dengan etika. Walaupun sebenarnya dalam aturan-aturan pidana sudah ada aturan yang mengikat terkait dengan kampanye. Karena Ibu tertarik dengan masalah etika ya Bu ya, Ibu tadi menyinggung DKPP ya Bu ya. Kalau menurut Ibu, siapa yang harus mengawasi DKPP Bu? Siapa yang menjadi pengawas dari pengawas Bu? DKPP, saya pikir DKPP kan sudah dipilih dari orang-orang yang berintegritas, independen. Unsur-unsur yang masuk di dalam DKPP itu juga ada unsur KPU dan unsur Bawaslu, dan karena ini terkait dengan etika, saya pikir tentu saja yang mengawasi itu adalah masyarakat. Masyarakat bisa misalnya melakukan pengawasan terkait dengan apa yang dijalankan ataupun dilakukan oleh DKPP, termasuk juga hasilnya, karena tentu DKPP bertanggung jawab kepada masyarakat dalam hal ini berkaitan dengan kinerja yang mereka lakukan. Cukup, Profesor Komarudin Hidayat. Terima kasih. Saya akan lihat dari sisi human interest saja ya. Apa yang mengasihkan Anda di KPU itu rasanya? Anda happy tidak di KPU itu? Saya happy Pak. Apa itu yang membuatnya happy? Ya karena bekerja ketika kita menjalankan KPU ini, ternyata saya pertama sekali memang saya masih apa ya Pak ya, waktu tahun 2003 masih terkejut juga Pak berhadapan dengan partai politik dan sebagainya. Tapi kemudian saya melihat ternyata ketika kita menegakkan aturan, menjalankan aturan dengan baik dan benar, punya pengaruh terhadap partai politik. Kemudian ketika kita sudah menyelesaikan tahapan dan menghasilkan hasil pemilunya ada, kita juga bisa berbangga. Ternyata kita bisa sudah berbuat menjaga suara yang diberikan rakyat itu ada ternyata peran saya. Dan ini menjadi kemudian membuat saya menjadi seperti terus ingin melakukan hal-hal yang sama juga. Bagaimana ketika saya ada di sini, saya tentu harus berpengaruh dan bisa melakukan sesuatu dengan apa yang menjadi keputusan saya itu saya lakukan dengan benar gitu, terlepas dari persoalan yang dihadapi. Ada nggak satu pengalaman best practice yang bagi Anda sangat mengesankan sebagai sebuah achievement? Misalnya apa? Ya ketika misalnya keputusan-keputusan yang kami buat, walaupun di luar ya orang sudah ribut dan lain sebagainya menuduh kita, terutama ketika saya pilkada 2010 Pak, tentu saja pembunuhan karakter terhadap saya itu terjadi habis-habisan. Padahal masyarakat tidak tahu keputusan yang dikeluarkan oleh KPU itu bukan oleh ketuanya, bukan saya sendiri yang mengambil keputusan itu, karena
kami mengambil keputusan kolektif kolegial. Apa waktu itu tuduhan yang dialamatkan sebagai pembunuhan karakter itu? Saya kejam lah, otoriter dan lain sebagainya, itu muncul gitu Pak. Jadi sampai ada yang menyebutkan saya itu ratu paling kejam di dunia, itu sebutannya kepada saya gitu. Padahal saya kan tidak mengambil keputusan itu sendiri, tetapi kami mengambil keputusannya bersama. Cuman karena saya ketua, saya menjadi corong kepada publik. Inilah yang kemudian ketika kami diperiksa, kami bisa membuktikan ternyata kami itu bekerja sudah benar dan sesuai dengan aturan. Pertanyaan ini penting ya, kerja dengan happy atau tidak itu ya, karena mempengaruhi stamina, antusiasme ya. Sebab kalau orang itu kerja tidak ada antusiasme, itu tidak akan maksimal. Betul Pak. Tapi kadang-kadang melupakan yang lain. Nah, terus bagaimana Anda memanage emosi waktu dengan keluarga? Ya, memang kalau sudah datang tahapan Pak, namanya melihat wajah suami pun sudah jarang Pak. Oh iya? Ya, sudah jarang. Jadi ntar suami lihat wajah orang. Ya, mudah-mudahan tidak Pak, dijauhkan Allah. Jadi cara saya memanage adalah ketika misalnya kalau hari Minggu kita tidak ada kegiatan, saya itu berusaha untuk menghabiskan waktu bersama. Jadi misalnya pergi bersama beliau ke undangan dan lain sebagainya, itu kita manfaatkan. Nah kalau ada kebetulan ada anak, kita pergi bersama-sama untuk kadang-kadang sudah pulang misalnya maghrib pulang, dia bilang ada film bagus karena dia tahu saya hobi menonton, kita pergi menghabiskan waktu untuk menonton film dan lain sebagainya. Dan komunikasi via telepon itu kita lakukan misalnya kalau mau makan siang atau mau pulang kerja. Gini. Salah satu agenda atau problem atau tantangan perempuan karir itu kadang-kadang kan keluarga. Andaikan Anda misalnya nanti di Jakarta, kira-kira problem apa yang muncul dan bagaimana itu mengatasinya? Ya, karena selama ini sejak di KPU Provinsi Pak, waktu saya itu kan banyak juga keluar kota. Jadi saya memang sering meninggalkan suami, sehingga tetapi yang paling penting adalah kita sudah komitmen saling mendukung dan memberikan ketenangan kepada masing-masing dalam bekerja. Artinya ada kepercayaan yang sudah dibangun dan tidak ada kecurigaan, tidak menimbulkan kecurigaan. Kemudian juga di dalam menjalankan tugas kita hanya fokus kepada pekerjaan kita. Kemudian untuk terkait dengan kalau saya berada di Jakarta, ini juga sudah kami bicarakan. Jadi suami yang akan ke Jakarta, karena beliau juga bekerja sering juga ada perjalanan ke Jakarta. Nah, tapi ketika nanti dia tidak bisa, pada waktu saya luang, saya yang akan datang ke Medan. Jadi punya semacam moto hidup. Iya. Apa? Hidup adalah perjuangan. Jadi Anda harus berjuang terus untuk menjalani hidup Anda. Jadi tidak ada waktu untuk diam. Nah terakhir, apa yang Anda persepsikan, bayangkan KPU pusat itu bergerak daerah, apa sih yang muncul kalau disebut anggota KPU di pusat itu? Mungkin gayanya, intelektualnya, hidupnya, apa yang terbayang? Kalau di daerah menggambarkan KPU RI itu sudah pastilah orang-orang yang terpilih. Tetapi terkait dengan gaya dan apanya, kelihatannya anggota KPU RI biasa-biasa saja Pak. Dari segi gaya dan penampilannya, tetapi tentu saja jangan dilihat Pak, kalau misalnya anggota KPU RI sudah berpidato, berbicara soal pemilu dan lain sebagainya, semuanya meyakinkan Pak. Tidak ada yang nggak meyakinkan. Oke, bagus. Dan mudah-mudahan saya juga bisa meyakinkan gitu Pak, nanti ketika sudah terpilih. Iya, makasih. Bu Evi, ini pertanyaan. Ya Pak. Ini kan salah satu yang jadi pusat perhatian kita ya, terutama tim seleksi. Ini kalau orang baru jadi pejabat lalu menikmati betul fasilitas jadi pejabat itu. Iya. Nah,
Kita ini kan secara hukum tahu kalau Ibu terpilih menjadi anggota KPU itu kan penerbangan misalnya bisa menikmati fasilitas bisnis. Apakah Ibu akan meneruskan itu atau mengubah cara yang seperti ini? Ya, memang kalau duduk di bisnis itu enak Pak. Saya pernah rasakan gara-gara saya karena tempat duduk penuh, akhirnya saya tiba-tiba mendapat keberuntungan saya di-upgrade ke bisnis. Tetapi terus terang Pak, ketika penumpang lain masuk, ketika di Kuala Namu, saya jadi risih gitu, karena orang semua melihat-lihat, loh kok bisa duduk di bisnis gitu. Memang privilege yang diberikan bisnis itu melampaui pemikiran saya sendiri gitu Pak. Jadi kalau saya pikir seharusnya memang untuk kegiatan dinas terkait dengan duduk yang di bisnis itu belum terlalu mendesak gitu Pak ya. Jadi ini kan secara hukum kan dibenarkan Bu. Jadi fasilitasnya, perjalanan dinasnya bisnis. Ibu mau menggunakan atau mau dengan cara yang sudah lah ngapain betul di bisnis, yang penting kan bisa sampai gitu. Iya. Yang mana yang mau dipilih? Ya saya pikir yang penting bisa sampai Pak. Walaupun nanti misalnya sekretariat mengatakan Bu ini hak Ibu begitu. Iya. Apanya yang iya? Mudah-mudahan. Apanya yang iya yang mudah-mudahan ini? Iya, saya yang penting bisa sampai Pak. Enggak, ini Karena bertegas-tegas ini sebetulnya. iya Pak, yang tadi itu saya bilang. Yang mana ini? Yang penting bisa sampai, tidak perlu misalnya mendapatkan mau menggunakan tetap fasilitas bisnis atau misalnya ya sudah tidak perlu. Kalau saya terpilih nanti walaupun secara hak bisa bisnis akan menggunakan fasilitas ekonomi, yang mana yang pilih? Yang menggunakan fasilitas ekonomi biasa saja Pak. Oke, jadi kita lihat nanti ya kalau Ibu terpilih. Ya insya Allah Pak. Iya. Oke, Pak Hamdi, cukup? Pak Erwan, masih ada waktu? Ya, silakan satu Pak Erwan. Terima kasih Ketua. Selamat siang Bu Evita ya. Tadi ada banyak sekali klarifikasi dari Bu Betty ya terkait dengan posisi Ibu sebagai komisioner dan pernah jadi ketua KPU. Nah, kalau nanti Tolong dimatikan. Ini di atas. ada suara lain nih, suara dari langit. Kayak di stasiun kereta api aja nih. Silakan Pak Erwan. Terima kasih Pak Ketua. Jadi tadi terkait klarifikasi dan sebagainya. Ini kaitannya dengan kreativitas Ibu ya nanti sebagai anggota komisioner atau sebagai pimpinan kalau misalnya Allah mengizinkan Ibu terpilih jadi ketua, itu kan perlu gagasan-gagasan untuk menyelesaikan persoalan ya, yang kreatif, yang inovatif. Nah kalau itu tadi dipakai sebagai kasus adanya masalah yang harus dipecahkan gitu ya, apa gagasan yang akan Ibu tawarkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan seperti itu? Ini kan ada informasi yang asimetris, masyarakat tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi di dalam di KPU. Nah, Ibu sebagai anggota atau nanti sebagai ketua bisa jadi begitu, apa tawaran gagasan untuk bisa merespon persoalan itu? Ya, tentu saja KPU kalau terkait dengan tahapan ataupun keputusan yang diambil, ini tentu saja harus bisa mensosialisasikannya dengan baik, khususnya bila ada keputusan-keputusan yang tadi berkaitan dengan keputusan yang membuat orang tidak puas dan lain sebagainya, kita harus bisa menjelaskan secara terbuka. Nah, kemudian terkait dengan bagaimana kita bisa mencerdaskan masyarakat ya dalam hal ini agar menghindari persoalan-persoalan tidak selalu muncul berulang-ulang. Ini tentu saja KPU harusnya diberikan kewenangan yang lebih di dalam bisa memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Jadi kalau sekarang saat ini Pak Erwan,
karena kami melihat misalnya partisipasi pemilih ada kecenderungan yang menurun terus, dan dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi Pilgub 2018 dan juga ada 8 kabupaten kota yang akan bersama-sama serentak untuk pilkada, kami menggerakkan KPU kabupaten kota pada saat ini untuk melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah, melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih, baik itu bekerja sama dengan Pemda dan juga kepada sekolah-sekolah yang berkaitan dengan pemilih pemula dan juga berkaitan dengan segmen-segmen masyarakat. Maaf, ini kalau saya potong ya Bu ya, kalau di level nasional nanti kan, ini tadi contoh persoalan saja, kalau kita definisikan misalnya sebagai persoalan transparansi, kami sebenarnya ingin tahu agar KPU itu lebih transparan, itu bagaimana kita membuat program, membuat inisiatif baru yang masyarakat bisa tahu apa yang dikerjakan oleh para komisioner KPU, juga bagaimana membuat keputusan atau kebijakan yang transparan, partisipatif seperti itu. Itu yang kami bayangkan respon dari Bu Evita. Ya, saat ini sebenarnya KPU RI sudah membangun sistem informasi ya, keterbukaan, transparansi sudah cukup baik, jauh daripada yang sebelumnya, dan ini kita sudah terbuka karena ada sistem informasi terkait dengan penghitungan suara, sistem informasi data pemilih yang bisa diakses siapa saja, dan juga terkait dengan sistem informasi tahapan. Seluruhnya ini menjadi bagian daripada program KPU RI yang tentu akan kita lanjutkan nanti ketika kita berada di KPU RI. Dan selanjutnya juga kita juga sudah mempunyai PPID, pejabat informasi ya, terkait dengan keterbukaan informasi, sehingga siapapun yang membutuhkan data-data maupun informasi itu sudah ada di masing-masing KPU sampai ke bawah. Dan juga bagaimana kita akan membangun, nah ini yang memang masih kurang, yaitu kita mengandalkan laman KPU selalu di dalam setiap tahapan. Jadi ketika kita mau melakukan transparansi, kita mengatakan di semua ada di laman KPU. Tetapi ketersediaan anggaran dan fasilitas yang memungkinkan untuk KPU bisa membuat keterbukaan di semua website sehingga lebih mudah bagi masyarakat untuk bisa mengakses, ini memang masih kurang pada saat ini. Inilah yang perlu didorong, bagaimana KPU bisa memfasilitasi daerah juga untuk bisa membuka websitenya masing-masing. Ini sebenarnya sangat penting Pak bagi KPU, karena setiap di dalam aturan tahapan ini semuanya diumumkan di laman KPU, tetapi kita belum mempunyai, seluruh KPU itu belum tersedia laman KPU-nya di masing-masing kabupaten kota. Itu yang tadi saya sampaikan, bagaimana kita melakukan penguatan di kabupaten kota dan daerah melalui memenuhi kebutuhan-kebutuhan, fasilitas dan lain sebagainya. Cukup ya, Pak Heron? Cukup Pak Ketua. Terima kasih. Ini mohon maaf kepada pemantau, nggak ada waktu untuk pemantau karena waktunya cuma 3 menit, padahal masih ada yang mau ditanyakan. Ibu Evi, kalau Ibu terpilih menjadi salah satu calon anggota terpilih menjadi anggota KPU nanti, itu kan baru 1 orang dari 7 orang. Siapa sih 6 lain di antara 35 nama yang bisa bekerja sama dengan Ibu? Paling tidak penilaian subjektif Ibu Evi. Silakan. Terima kasih. Yang pertama tentu saya menyebut nama saya sendiri Pak. Iya itu sudah pasti. Nggak, dari nama aja ya. Makanya saya tanya 6 yang lain. Oh iya, 6 lain Pak. Iya. Baik, pertama Ibu Ida Budiati. Oke. Kemudian Pak Ferry Rizkiansah. Ferry Rizkiansah, oke. Ya, Pak Arif Budiman. Arif Budiman. Pak Sigit Pamungkas. Sigit Pamungkas. Pak Hasyim Asyari. Hasyim Asyari. Kemudian Ibu Handi Mulyaningsih dari Handi Mulyaningsih, KPU Lampung. Okay. Saya tahu sudah nggak perlu komentar. Ya, tidak perlu komentar. Ibu Evi, ini ada apa? Pernyataan, silakan baca. Kalau berkenan diisi datanya secara lengkap dan ditandatangani, kemudian dibacakan secara keras di mic yang tersedia.
Silakan dibacakan. Ya, surat pernyataan saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama lengkap Evi Novida Ginting Manik, nomor 114 KPU, alamat Komplek Tasbih Blok SS nomor 99, Medan Selayang, Medan, menyatakan apabila terpilih menjadi salah seorang calon anggota KPU Komisi Pemilihan Umum KPU RI yang diusulkan oleh Presiden kepada DPR RI, bahwa saya tidak akan melakukan kegiatan penggalangan dukungan politik yang berpotensi mempengaruhi dan garis miring atau merusak integritas dan independensi KPU RI sebagai penyelenggara pemilu. Yang membuat pernyataan Jakarta 24 Januari 2017, Evi Novida Ginting Manik. Ditandatangani, Pak. Terima kasih Bu Evi atas waktunya, dan kita sangat menghargai dan mengapresiasi atas kehadirannya untuk sesi wawancara ini. Proses berikutnya akan menunggu perkembangan di Timsel, tapi kami mendoakan Ibu baik-baik saja dan bisa kembali bekerja seperti sedia kala. Terima kasih, kita sudahi sesi pagi menjelang siang ini. Billahi taufik wal hidayah, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.